Di laut 3 hari? Iya, di laut 3 hari terombang-ambing. Jadi supaya kita juga nggak banyak pikiran banget, kita harus kasih diri kita waktu buat libur gitu kan. Iya. Orang lain healingnya ingin main, nonton, bahkan mungkin tidur-tiduran. Ini malah cari healingnya volunteeran, kan agak berbeda. Nah, terus di sekolah nanti aneh lagi datang, kamu dari mana gitu kan. Memangnya di Cirebon nggak ada yang bagus, Raina? Jangan sampai nanti Cirebon kehilangan kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tresna dari Kota Cirebon. Kali ini ngobrol kita yang akan kita bahas adalah salah satu generasi muda dari Kota Cirebon yang masih sangat muda tapi sudah banyak prestasi. Apa saja yang berprestasi nanti kita cerita. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan seorang Dara cantik. Usianya masih belia, 15 tahun. Kurang dari 15 tahun. 15 tahun, tapi sudah banyak sekali apa yang dia kerjakan sampai hari ini. Di sebelah kiri saya, silahkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raina Kanza. Saya adalah seorang pelajar, seorang siswi kelas 9 SMP di SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Itulah anak kita, anak saya, anak kita semua orang Cirebon ya, yang usia muda dan akan segera mendaftarkan ke sekolah lanjutan atas. Coba ceritakan apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Katanya sudah menguasai alat musik banyak ya, apa aja tuh yang bisa? Aku aktif Bun di seni musik, itu bisa main alat musik biola, gitar dan juga bass, dan tergabung juga di dalam band di sekolah aku. Juga pernah mengikuti FLS 2N Bun bidang ensemble musik. Alhamdulillah tahun kemarin itu masuk ke tingkat provinsi. Waduh, siap untuk musik. Iya. Untuk organisasi apa aja yang? Untuk organisasi itu tahun kemarin diamanahi menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Lalu di Forum Anak Kota Cirebon juga saat ini aktif menjadi wakil ketua Forum Anak. Gitu. Sekarang posisinya wakil ketua Forum Anak Cirebon. Hari-harinya nih, bagaimana mengisi waktunya Raina? Bisa cerita supaya barangkali menjadi inspirasi untuk teman-teman Raina. Kalau bisa sih cerita deh, kalau dari SD gitu, ada les apa, orang tua bagaimana? Dari SD, alhamdulillah semuanya dicoba Bunda. Iya. Mulai dari balet, dari seni musik, dan semuanya itu disupport penuh dari orang tua. Jadi alhamdulillah banget sih. Nah sekarang SMP nih, SD sudah dulu ya, sekarang SMP sampai selesai. Dalam waktu 3 tahun ini, coba ceritakan aktivitas apa aja dan bagaimana mengisi waktunya hari-hari nih seorang Raina sampai sekarang mau pergi meninggalkan Cirebon untuk melanjutkan sekolahnya. Jadi sehari-hari mungkin sekolah ya Bunda. Setelah sekolah bisa diisi dengan les akademik, lalu juga seni musik, dan kalau misalkan ada waktu luang bisa dipakai juga buat latihan musik dan lain sebagainya gitu Bun. Jadi untuk mengisi waktunya seperti itu. Pagi sekolah, pulang sekolah bisa les. Sampai sore, lalu di rumah bisa dilakukan waktu luang, bisa diisi dengan bermain biola ataupun mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Iya. Ada waktu nggak untuk main? Kalau waktu ada Bun, aku itu minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu harus menyisipkan waktu untuk istilahnya untuk diri sendiri gitu Bun. Jadi supaya kita juga nggak banyak pikiran banget, kita harus ngasih diri kita waktu buat libur gitu kan. Iya. Nah itu kalau mengisi waktu luang untuk berlibur, untuk healing lah ya, itu dengan siapa? Biasanya kalau tidak dengan keluarga, aku suka volunteeran sih Bun. Oh, volunteeran gimana? Volunteeran kadang di Kota Cirebon, kadang di luar Kota Cirebon. Misalkan di Bandung itu pernah, di Jakarta pernah. Iya. Itu volunteeran ikut ke organisasi apa? Itu ada macam-macam sih Bun. Biasa kan sekarang mah zaman media sosial ya Bun. Jadi kita memanfaatkan media sosial, kita
cari-cari foundation lah Oh. buat kita tergabung gitu. Heeh, Jadi heeh. bisa mengisi waktu luang dengan ikut volunteer. Jadi ikut ke dalam volunteer foundation kemudian ikut menjadi relawan-relawan dalam Iya, kegiatan. Apa aja kegiatan yang mengisi waktu healingnya? Jadi ini lucu nih pemirsa, healing anak muda biasanya dengan tidur atau pergi kemana. Ini cari volunteeran gitu kan, agak sedikit beda gitu dengan pemuda-pemuda lain. Orang lain healingnya ingin main, nonton, bahkan mungkin tidur-tiduran. Ini malah cari healingnya volunteeran, kan agak berbeda. Kamu kok aneh gitu. Usia masih segini cari volunteeran. Itu kebayang begitu bagaimana sih kok bisa gitu? Jadi sebenarnya awalnya itu pas tahun lalu Bun, pas liburan semester itu kan panjang, kurang lebih selama 2 minggu lamanya. Di situ tuh kepikiran ini libur dipakai buat apa gitu Bun. Mending mumpung masih remaja, waktu masih punya banyak, tenaga juga masih punya banyak, lebih baik buat disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat aja gitu Bun. Itu ide sendiri atau disuruh orang tua? Alhamdulillah ide sendiri Bunda. Terus orang tuanya mendukung? Orang tua mendukung, tetapi awalnya pada saat itu sempat ikut pengabdian masyarakat di NTT ya Bunda. Itu lewat apa tuh? Ceritanya kok sampai berangkat? Itu kelas berapa berangkat Itu ke NTT? kelas 2 SMP, kelas 8 Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP berangkat ke NTT untuk pengabdian masyarakat Pengabdian selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Lewat foundation juga? Iya. Foundation apa itu? Itu Gama Dharma Bunda, ada Gama di Dharma. Instagram. Ada di Instagram. Kok tahu ya? Bisa begitu mencari-cari ya? Karena tidak semua orang bisa tahu loh. Itu searchingnya gimana? Searching aja pengabdian masyarakat sih Oh, Bun, gitu? di Instagram, terus langsung keluar banyak. Dan kebetulan pada saat itu programnya tuh tanggalnya ngepas Bun pada saat liburan sekolah. Sehingga aku langsung daftar gitu. Dan diizinkan oleh orang tua? Diizinkan, tetapi awalnya papa rada ragu sih Bunda. Ya mungkin karena aku anak bungsu, anak perempuan satu-satunya juga, mungkin khawatir ya kalau dilepas langsung ke NTT. Iya. Sehingga Bun, pada saat selesai program itu selama 2 minggu, papa itu ngejemput aku ke Kupang. Karena saking khawatirnya. Saking khawatirnya. Iya, tidak nyampe ke Jawa. Iya, betul Bun. Padahal papa itu sebenarnya orangnya cuek. Tapi pada saat aku pergi jauh, papa itu ngedatengin aku Bunda. Iya, saking khawatirnya sama anak. Iya. Tapi dengan berat hati dilepas juga untuk mengabdi ya. Iya. Gitu, ya ampun, hebat sekali. Yang saya bingungkan ya pemirsa ya, karena ini kan usia muda. Kok bisa gitu? Kayaknya jarang banget ada anak-anak yang berpikiran seperti ini, pengabdian masyarakat. Kalimat pengabdian masyarakat dari mana? Itu tidak terlintaskan di usia 14 tahun gitu ya. Tapi kamu bisa. Nah sekarang kalau kamu beda sendiri, gaul kamu dengan teman-teman di sekolah gimana? Itu kita bisa menyesuaikan aja sih Bunda. Kalau pergi-pergi gitu kan teman sekolah nggak ikut? Iya, kalau kan sendiri pengabdian berarti. Masyarakat sendiri. Nah terus di sekolah nanti aneh lagi datang, kamu dari mana gitu kan. Terus teman-teman sekolah yang ada di SMP 5 itu mensupport semua kegiatan Mensupport, alhamdulillah. Nah, guru-guru juga mensupport gitu. Tapi tidak sempat, maksudnya dengan kegiatan itu tidak menghabiskan waktu untuk bolos gitu, enggak? Iya, enggak. Enggak ya? Nyarinya pada saat liburan sekolah sih Bun, program-programnya gitu. Iya. Nah sekarang kan ada banyak kabisa lah atau banyak talent yang bisa kamu kerjakan ya, alat musik, nari, balet dan lain-lain sebagainya. Nah di sekolah nih, apakah ikut eskul nggak, ekstrakurikuler? Kalau di sekolah ikutnya aktifnya di organisasi sih Bunda, di organisasi siswa intrasekolah. Iya, yang jadi ketua OSIS iya, itu. Jadi ketua OSIS. Gitu ya. Dan mungkin ada paskibra apa gitu nggak ikut? Kalau paskibra enggak sih. Enggak, PMR. Iya, enggak. Jadi di organisasinya saja. Di organisasi. Oke. Nah sekarang Raina mau sekolah, katanya dengar-dengar mau sekolah ke luar Cirebon. Iya Bunda, betul. Kemana itu ceritanya?
Rencananya sih mau sekolah di Bandung, Bunda. Sekolah Ke Bandung. SMA-nya di Bandung. Ya SMA apa? Jauh-jauh dari Cirebon. Memangnya di Cirebon nggak ada yang bagus, Raina? Kenapa kok pengen ke Cirebon? Ke luar kota atau ke ibu kota Jawa Barat gitu? Ya nyari yang terbaik lah. Nyari yang terbaik ya. Memang kamu harus di sana sih sebenarnya. Tapi kenapa harus kalau melihat kiprah kamu, Kota Bandung itu kan ibu kota provinsi. Di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan dengan keinginan kamu yang agak nyeleneh ya, mohon maaf ya. Nyelenehnya positif. Ya, jadi dengan keinginan kamu yang selalu ingin dinamika, mengisi waktu yang positif ya. Di Bandung itu gudangnya. Iya kan? Di Bandung itu gudangnya. Jadi kamu akan lebih mudah di sana. Barangkali di sana potensi kamu akan lebih tergali kembali. Walaupun saya keberatan tuh karena waduh kamu pindah dari Cirebon ini. Jangan sampai nanti Cirebon kehilangan kamu gitu. Kenapa? Karena kan prestasi-prestasi biasanya mengatasnamakan kan kota. Apakah dia prestasi apa sih namanya olimpiade atau olahraga atas nama Cirebon. Nah sekarang kalau kamu pindah ke Bandung nanti mengatasnamakan siapa gitu. Pengennya tetap dari Cirebon gitu ya. Tapi tidak bisa juga menahan kamu karena harus di tempat yang seharusnya gitu dengan keadaan semangat Raina seperti ini. Nah orang tua Raina, gimana sih kalau kamu mau pergi responnya gitu? Bilangnya gimana sama mama atau sama papanya? Awalnya itu aku tahu program yang di NTT kan Bun. Itu tuh pas bulan April kalau nggak salah, April 2024. Awalnya itu aku bilang ke mama dulu. Tapi ya pasti orang tua kaget kan Bun. Masa berani gitu. Tapi di situ aku tetap meyakinkan mama. Dan akhirnya mama bilang ke papa. Tapi ya seperti yang tadi udah aku ceritakan Bun, papa rada ragu gimana gitu. Tapi akhirnya sih diizinkan. Nah itu ada berbiaya nggak? Yang seperti itu? Itu ada beberapa jalur sih Bun. Ada yang self funded itu bayar sendiri, terus ada yang fully funded, ada yang partial itu dibiayain oleh komunitasnya. Tapi kebetulan pada saat itu umur aku masih 14 tahun kan Bun. Dan di situ minimal untuk daftar fully funded itu 15 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi belum bisa daftar yang fully funded. Akhirnya yang self funded aja gitu. Itu kan di bawah umur lah ya, kan KTP juga belum punya. Iya. Apakah mereka menerima begitu saja atau harus ada perizinan dari harus orang ada tua? perizinan dari orang tua. Oh ada perizinan dari orang tua bahwa ini diizinkan untuk berkiprah jauh dari kota Cirebon lah ya. Iya. Nah di sana ngapain aja tuh? Di sana kita programnya udah disiapin dari jauh-jauh hari sih Bun. Karena kebetulan itu kan ada beberapa pilar. Dan aku masuknya ke pilar pendidikan sehingga lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak di sana gitu. Oh belajar apa? Ngajar ya? Iya macam-macam sih Bunda. Belajar sambil bermain lah gitu. Itu kan berarti di situ pengalaman banget buat Raina. Betul. Melihat sekolah di ujung negara kita ya. Betul banget. Itu kan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Iya. Gimana tuh kesan Raina di sana? Pastinya pada saat ngelihat di sana karena memang tenaga pendidikannya juga kurang ya Bunda. Jadi pada saat melihat gitu rasanya tuh semakin bersyukur lah karena memang beda jauh dengan sekolah-sekolah di sini gitu Bun. Di sana bagaimana ceritanya? Seperti apa? Di sana itu ini ada cerita juga Bun. Kalau mereka itu harus setiap harinya seumuran aku harus menimba air dan itu berjalan kurang lebih 2 km untuk kebutuhan sanitasi dan lain sebagainya gitu. Belum untuk sekolahnya barangkali ya? Iya. Untuk mencari sumber air yang bersih aja harus jalan 2 kilo? Iya, kurang lebih 2 kilo. Cuman di setiap rumahnya biasanya ada toren juga sih. Untuk menumpuk, untuk menyimpan airnya. Untuk menyimpan airnya. Itu seperti itu. Jadi di sana bukan di ibu kotanya? Bukan. Kita di Desa Nualain namanya Bun. Itu kan kotanya Atambua ya? Iya, kotanya Atambua. Tapi ini lebih ke pinggir lagi? Berarti itu sangat berkesan untuk Raina bahwa
ternyata banyak yang belum beruntung seberuntung Reina di Cirebon dengan kondisi sekolah yang sudah lebih baik, dan di sana itu memperkaya sekali wawasan Betul, Bun. Reina ya. Sangat senang ya Reina ke sana. Sangat senang dan sangat bersyukur. Nah, di sana berapa orang yang berangkat ke sana? Di sana kurang lebih ada 30 orang ya kalau nggak salah. Dari Jakarta berangkat ke sana. Itu kita meeting pointnya di Surabaya, Bun. Terus ke Kupangnya kita naik kapal. Kapal laut? Iya, kapal laut itu 3 malam 4 hari. Ini seru juga ya. Iya, naik itu kapal. salah satu yang berkesan juga sih, Bun. Di laut 3 hari? Iya, di laut 3 hari terombang-ambing. Tapi benar-benar senang ya. Seneng Tidak banget. tidak semua loh bisa seperti Reina mengalami hal itu. Naik kapal laut 3 hari Iya, menuju Atambua langsung. Nggak ke Kupang? Ke Kupang, Bun. Oh, ke Kupang Lalu dulu. dari Kupang ke Nusa lainnya itu 14 jam. Hah, naik apa? Naik ini darat. Laut. Bun. Oh, naik darat. Berarti dari Kupang terus sepanjang jalur itu ya. Karena saya pernah ke Kupang, pernah tinggal di Kupang 2 tahun. Oh, gitu. Jadinya tahu panas banget. Iya, panas Terus banget. kelihatan padang, banyak sapi ya. Iya. Di Atambua juga begitu. Dan panas sekali. Iya, panas sekali. Masya Allah, berarti senang sekali ya bisa walaupun hanya 2 minggu ya. Nah, nanti nih Reina untuk Reina sekarang kan sudah mulai beranjak dewasa ya, udah SMA ya. Kalau mau SMA, kalau SMA tuh jelas itu tantangannya lebih berat karena lebih dewasa ya tentu saja. Saya mau tanya nih sebelum melanjutkan pertanyaan, ada waktu nggak untuk punya pacar gitu Reina? Waduh, Bunda. Ada waktu nggak ke sana atau bagaimana? Kan banyak loh sekarang remaja yang sekarang katanya Gen Z itu ya, kalau ada apa-apa, aduh. Terus udah gitu masih banyak romansa yang kemudian mempengaruhi belajarnya, mempengaruhi semangatnya. Akhirnya terpengaruh prestasi dan lainnya hanya karena kisah-kisah yang seperti itu. Bagaimana nih kiat-kiat menghadapi itu? Apakah Reina mengalami atau memang menghindari? Bagaimana tuh Reina Sebenarnya kiat-kiatnya? Seorang remaja itu sangat amat wajar ya Bunda kalau misalkan ada rasa ke lawan jenis. Iya. Tetapi itu bagaimana cara kita menyikapinya saja sih, Bun. Iya. Bagaimana cara kita membagi waktu antara belajar, terus dengan teman dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi gimana caranya? Berarti munculnya dari sini ya? Munculnya dari sini untuk mengatur semua itu. Reina, sebenarnya saya masih pengen panjang lebar ya bercerita, kita ngobrol. Tapi karena waktu juga ya yang membatasi Reina dan saya ngobrol. Reina bisa nggak berikan statement untuk generasi seusia Reina? Apa yang ingin Reina sampaikan supaya saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak baik ya, tapi Reina itu begitu menurut saya luar biasa gitu. Apa sih kiat-kiatnya dan apa motivasinya Reina sampaikan? Untuk teman-teman remaja di luaran sana, khususnya di kota Cirebon ya Bunda, kita itu kaya akan waktu, kaya akan tenaga. Jadi menurut aku kita bisa melakukan 2 hal itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, hal-hal yang positif gitu. Karena setiap remaja itu pasti punya peran pentingnya masing-masing Bunda. Iya. Tuh. Jadi waktu yang 24 jam itu harus diisi terus ya? Enggak 24 jamnya juga Bun. Ya artinya bisa semuanya kita bermanfaat. bagi gitu. Ya. Jadi untuk sekolah, bagaimana untuk nih untuk lainnya. anak-anak Cirebon? Jadi harus harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apa contohnya? Tuh. Contohnya misalnya apa? Contohnya di lingkup sekolah gitu ya Bun. Kita bisa berbuat baik dengan cara contohnya membantu teman yang kesulitan belajar gitu. Iya. Lalu di lingkungan masyarakat kita juga bisa berbuat baik dengan hal-hal yang simpel. Dengan membuang sampah pada tempatnya itu juga termasuk hal-hal yang baik kan Bunda. Bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil tapi berdampak gitu. Berdampak luas ya. Siap. Aduh, senang sekali dengan obrolan kita siang ini. Semoga menginspirasi
teman-teman Rena semua, khususnya generasi Rena. Karena saya bilang generasi Rena, kalau generasi saya sudah lewat ya. Semoga generasi Rena bisa melihat video ini dan bisa memberikan contoh. Rena nanti minta ya, nanti disampaikan, nanti ditulis siapa yang ada medsosnya Rena, ada kegiatan Rena, tolong sampaikan, ditulis, disampaikan di medsosnya supaya bukan untuk pamer, tidak, tapi tunjukkan apa yang prestasi Rena itu supaya orang lain terinspirasi gitu. Kadang-kadang kita harus menunjukkan itu supaya orang lain bisa, bukan ingin pamer, bukan. Kita kan tidak pamer sesuatu yang aneh ya. Kita memperlihatkan apa yang Rena kerjakan gitu sehingga menginspirasi teman-teman Rena yang lain. Begitu pemirsa, sudah cukup panjang kita ngobrol dengan generasi muda Kota Cirebon dari SMP 5. SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Nih teman-temannya patut berbangga punya generasi muda, salah satunya adalah dari SMP 5 dengan nama Rena Kansa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak tertinggal cerita-cerita tentang anak-anak generasi muda dengan cerita menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.